Kalau itu angin. Oh, jadi angin ya? Angin. Tapi kalau Azura saya akui emang lumayan tahan. Lebih tahan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih semua, jumpa lagi dengan saya Rizal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dan ini untuk Sobat Benih kita kali ini ya, ini beliau sudah fokus ya untuk menanami lahannya dengan tanaman sulur yaitu tanaman pari ya. Ini sejak tahun 2015. Dan untuk lahan yang sekarang ini cukup unik karena beberapa lahan ya di samping ini memiliki komoditas yang beragam, baik itu tanaman pangan, kemudian ada tanaman cabai rawit ya. Dan ini hanya satu-satunya ya lahan yang ditanami dengan tanaman pare. Kira-kira ada tidak ya hambatan yang dirasakan ataupun suka duka dari budidaya tanaman pare ini? Terutama mungkin ada beberapa komoditas lain ya, ini bisa menjadi plus minus gitu ya. Kira-kira seperti apa proses budidayanya terutama di wilayah pesisir Kebumen ini? Oke, penasaran? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara. Dan Alhamdulillah sekarang saya juga sudah berkesempatan ya untuk silaturahmi dengan petaninya langsung. Monggo Pak, boleh perkenalan nama dan alamatnya. Oke, selamat siang. Nama saya Sarmo dari Kecamatan Bulus Pesantren, Desa Setra Senar, Kabupaten Kebumen. Oke, Pak Sarmo ya dipanggilnya. Ya, saya Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak Sarmo, awal mula mungkin terjun di dunia pertanian ini dan memang beralih ke tanaman sulur ini ya, tanaman pare. Ini dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Ini udah 10 tahunan yang lalu ya. 10 tahun. Berarti dari 2015 ya Pak? Iya, udah pernah nanam yang pare-pare gini. Oh. Tapi memang Pak Sarmo ini fokusnya lebih ke tanaman pare atau sebelumnya pernah nanam tanaman lain? Seling itu ada cabai, pare. Oh, kadang cabai juga ya. Nah, ini Sobat Benih semua ya, bisa dilihat untuk lahan yang sekarang ini memang memiliki keunikan ya. Yang pertama ini berada di sisi jalan raya ya Pak ya. Iya. Kemudian ini juga samping-sampingnya ya, bukan cuma tanaman sulur, tetapi ada beberapa komoditas lain ya. Seperti tanaman pangan itu ada jagung, kemudian ada cabai juga, ada padi juga sebelah sana ya Pak ya? Iya, ada. Jadi memang berbagai macam komoditas ya. Iya. Ini kalau boleh tahu Pak Sarmo, mungkin perawatan ataupun budidaya ketika awal-awal tanam di lahan ini suka dukanya seperti apa Pak kira-kira ya yang dirasakan? Terutama modal ya. Modal itu buat pasang ini lumayan lah modalnya. Dari bambu ya Dari bambu sama tambang lumayan. Kemudian ada media tanamnya yang dicampur apa Pak kira-kira? Untuk pupuk dasarnya ini pakai kotoran ayam sama Posca itu aja. Oke. Tapi emang tadinya ini lahan sudah penggunaan untuk pare ya? Ya udah, pare ini pare lagi. Oke. Ada jeda waktu nggak Pak? Nganggur ini lumayan lama. Wah. Ada lah 4 bulan kayaknya. 4 bulan? Nganggur. Jadi 4 bulan ini lahannya nggak ditanam apa-apa ya? Dan sekarang diolah kembali untuk ditanam pare ya? Pare. Populasinya sebanyak berapa Pak? Kalau boleh tahu. Ini totalan ini 900 batangan. 900 batang. Dan varietasnya yang ditanam apa aja Pak? Ini Azura 38 sama Kapten. Kapten 40 ya tadi ya? Oh ya. Jadi memang sebanyak 900 tanaman ini ada varietas Azura 38 dan juga Kapten 40. Iya. Ini memang jumlahnya berbeda atau gimana Pak? Yang ditanam? Jumlahnya ini beda. Lebih banyak yang banyak kan Azura. Azura ya? Sana. 38. Atau memang mungkin Pak Sarmo awal-awalnya memilih yang Azura atau lebih minat yang mana Pak kira-kira? Dari awal ini ada kan kemarin awal pertemuan ini launching sampel Azura sama Kapten, saya ini memang tertariknya sama Azura. Azura 38 ya? Iya. Alasannya kenapa Pak mungkin? Ya buahnya lebih bagus lah. Pokok. Emang kalau buahnya ini bagusan warnanya bagusan Kapten ya? Ya kalau Azura memang kurang hijau. Jadi memang ini bisa dilihat ya untuk yang Azura 38 ya, ini hijaunya lebih cerah ya Pak ya? Iya. Lebih cerah, dan tadi yang Kapten itu lebih gelap. Lebih gelap hijaunya berapa? Dan kalau di konsumen lebih suka yang hijaunya? Kalau konsumen ini yang sukanya warnanya yang gelap. Oh, sukanya warna gelap. Tetapi dari bentuknya lebih suka ini ya? Bentuknya suka yang Azura. Nah, tapi kalau boleh tahu Pak Sarmo, dari awal mungkin
pas masih pertumbuhan vegetatif ya, sampai mulai muncul bunga, muncul pertumbuhan buah itu, kira-kira bagaimana pertumbuhannya yang Azora 38 ini? Kalau untuk pertumbuhan Azora lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya, kalau Kapten lumayan lambat, tapi daunnya itu bagusan Kapten. Oh, jadi figurnya Iya. masih bagusan Kapten ya? Kapten daunnya. Lebih tahan bercak lah gitu. Oh, lebih tahan bercak. Tetapi dari segi genjahnya ini lebih cepat ya untuk yang Iya, Azora 38 ini. Azora lebih. Memang sebelumnya sudah pernah nanam Azora juga, Pak? Udah ya? pernah. Malah itu awal keluar Azora saya udah coba. Yang pertama itu yang nyoba itu orang Tanggulangin itu. Iya. Saya ikut ke sana, survei, saya minat yang Azora 38. Oke. Dan sempat beralih juga ke varietas lain ya, Pak ya? Iya. Berganti-ganti. Berganti-ganti. Dan ini kembali lagi ke Azora 38. Mungkin ada perbedaan nggak, Pak, dari varietas yang lain dengan Azora 38 ini? Keunggulan yang dirasakan seperti apa? Kalau varietas lain, ini saya udah coba. Kalau yang lain itu mudah kena virus lah gitu. Oke. Apalagi di musim hujan ya, Pak ya? Iya. Yang hujan ekstrim gitu ya? Keriting itu keriting. Sering keriting gitu ya? Kalau kena angin, kalau yang terutama itu angin. Oh, jadi angin ya? Angin. Tapi kalau Azora saya akui emang lumayan tahan. Lebih tahan ya? Oke. Dan memang ini wilayah Kebumen di sini tuh ya mungkin serangan angin lebih ekstrim ya, Pak ya? Iya, karena dekat laut lah gitu. Dekat laut ya? Oh ya, ini menjadi faktor Pesisir lah. faktor juga ya wilayah pesisir ini. Nah, Iya. bahkan ini tadi lahannya juga saya berbeda gitu ya, berpasir gitu ya. Iya, berpasir ini. Untuk wilayah yang sekarang ini, ya tadi ada plus minusnya ya, mungkin dari kalau untuk panasnya ini mantap sekali di sini ya. Yo, panas sekali. Wilayah pesisir panasnya mantap, tetapi ketika ada serangan hujan ekstrim ataupun angin ini lebih parah juga di sini ya, Pak ya. Iya, parah. Dekat air laut, yang laut itu. Paling parah itu berdampak ke lahan seperti apa, Pak, yang pernah dialami di sini? Kalau angin, angin itu ya itu. Bisa sampai roboh gitu, Pak? Iya, kalau kencang bisa roboh. Wah, sempat kejadian di sini. Sempat kejadian dulu yang itu, yang Azora yang dulu. Lagi lebat-lebatnya hujan angin gede ambruk. Wah, ambruk, Pak. Ambruk semua. Nggak ada yang sisa. Waduh. Dan tadi juga pas ngobrol-ngobrol katanya harganya lagi bagus Iya, pada pas itu harganya bagus banget. Sekarang kan ya sekarang masih bagus, tapi harga kan- normal ya. Harga normal. Harga normal, tapi ya untungnya aman-aman saja ya, nggak sampai ambruk ya. Iya. Jadi memang ini menjadi kendala juga ya yang dirasakan oleh Pak Sarmo, di mana di lahan yang pesisir ini sering ada angin yang ekstrim gitu ya. Iya. Jadi ketika mungkin yang paling parah itu sampai ambruk gitu ya. Ini karena mungkin penyangganya ini dari bambu ya, Pak ya. Dari bambu udah kepake berapa kali, jadi kan udah rapuh. Penggunaan berkali-kali dan sudah rapuh sehingga sempat ambruk dan sekarang dirombak lagi apa ya? Udah ganti lagi. Diganti lagi, ditanam lagi ya tanaman Azora 38. Nah ini Pak, kalau boleh tahu sekarang masuk ke petikan berapa? Hari ini hari ke-8. Petikan ke-8 ya. Tapi memang efektifnya tuh pare tuh sampai petikan ke berapa, Pak? Itu ya ke-10 lah biasanya. Oh, jadi cuma sampai 10 ya? Sampai 10. Ke-11-nya biasanya udah menurun. Oh, oke. hasil. Jadi memang untuk menghasilkan buah pare yang memang sesuai ya dengan permintaan pasar itu biasanya hanya sampai petikan ke-10 itu masih bagus ya? Masih bagus. Ya, Kesananya udah mulai menurun. ya 11-nya bisa masih bagus, tapi kan hasilnya sudah enggak. Iya, mungkin ada yang bengkok ya, Pak ya. Iya. Ada yang ukurannya berbeda gitu. Jadi memang Buahnya udah di atas jauh sih dari sudah tidak seragam lagi. Tapi memang ini ya bisa dilihat oleh sobat bini semua, ini memang beberapa daun ya sudah mulai ada yang kuning ya. Iya. Ini alasannya kenapa, Pak? Karena lembab sekali, terlalu rapat, ini nggak ada kena sinar lah gitu. Oke. Jadi daunnya bisa langsung ke atas itu bercaknya. Ya, jadi memang mungkin asupan sinar matahari juga perlu ya ketika nanti Perlu. proses fotosintesis ini memerlukan gitu ya. Dan ini kalau terlalu lembab atau terlalu rapat ini menyebabkan beberapa daun ini kuning ya, menguning ya, terutama yang samping-samping sini ya. Memang terlihat ya sebetulnya semua karena sudah masuk petikan ke-8 juga ya, Pak ya. Ya kalau 8 apa ke-9 ini ya? 9 ya. Kayaknya 9 ya. Sudah mulai akhir gitu ya. Ini figur tanamannya agak berkurang tetapi masih menghasilkan produktivitas yang masih tinggi ya, Pak ini. Masih bagus. Alhamdulillah.
Nah ini kalau boleh tahu Pak, ini berarti kalau dari hasil lebih ada perbedaan harga nggak dari Azura 38 dengan Kapten 40? Kalau harga nggak beda. Nggak beda ya? Sama. Sama-sama aja? Iya. Cuman tadi memang dari warnanya lebih diminati yang Kapten ya Pak ya? Iya. Kapten 40, dan dari segi ukuran ini lebih besar-besar nih diameternya ya. Untuk Azura 38 ini lebih besar-besar. Tapi walaupun warnanya hijau tua ya Pak ya? Ya, warnanya hijau muda ini Pak ya. Oh iya, hijau muda, sorry hijau muda. Nah Pak Sarmo, mungkin dari yang dirasakan proses budidaya, baik itu varietas Azura 38, kemudian Kapten 40, kira-kira respon ataupun suka duka yang dirasakan Pak selama penanaman ini sampai dengan petikan ke-9 nih mungkin ya. Ini kira-kira apa saja Pak yang dirasakan? Buahnya ini lumayan lambat itu yang Kapten. Oh kalau yang Kapten ya? Ya. Tapi kalau di atas itu banyak, buahnya banyak. Oke. Petikan kelima itu baru Baru mulai banyak ya Pak ya? udah mulai banyak kelima itu. Kalau dari kendala misal serangan hama penyakit ada tidak Pak yang dirasakan? Ya ini kalau pare itu ya terutama itu lalat buah. Lalat buah ya? Benar-benar susah itu buah. Apalagi wilayah sini komoditasnya banyak juga ya Pak ya? Iya nggak teratur. Iya, jadi ada cabai, ada jagung. Ini kemungkinan besar beralih ya, pindah gitu ya? Iya itu lebih parah lagi kalau di sampingnya ada jagung. Oh jagung? Iya. Benar-benar itu jagung kan rumahnya lalat buah gitu. Oke. Sekali Jadi jagungnya dirombak pindah waduh. semua lalat buah. Ini memang pas kita kesini juga memang sudah Iya. ditebas semua ya Pak ya, yang Iya, jagungnya ya? udah habis. Udah habis semua dibabat ya, memang tadi berpindah ke sini untuk serangan lalat buahnya. Dan tadi memang ada beberapa ya Pak ya yang terkena serangan lalat buah itu berlubang ya Pak ya? Berlubang itu buat bertelur itu. Ya. Oke. Tapi untuk antisipasinya udah pernah dilakukan penyemprotan Pak? Penyemprotan ini Pak 3 hari sekali. Oh 3 hari sekali. Kalau ada serangan lalat buah yang parah itu. Oke. Kalau dari penyakit-penyakit seperti layu gitu ada nggak Pak yang terjadi? Kalau untuk pare saya belum pernah sih, belum pernah. Alhamdulillah ya. Iya. Tidak ada ya berarti ya? Paling itu cuma keriting itu. Oh, keriting. Itu karena memang tadi ya cuaca ekstrim ya Pak ya? Iya. Oke, jadi bisa dibilang mungkin untuk serangan penyakit ini alhamdulillah tidak dirasakan ya oleh Pak Sarmo sendiri, terutama tanaman pare dengan varietas Azura 38 dan Kapten 40 ini alhamdulillah masih tahan gitu ya. Tetapi mungkin tadi tidak bisa dipungkiri ya, ada serangan cuaca yang ekstrim dan tadi juga pindahan dari bahan jagung tadi ada buahnya. alat buahnya, itu memang resiko yang cukup tinggi ya untuk penanaman di wilayah pesisir sini. Sebetulnya itu ulat, tapi sekarang Ulat juga jarang. Alhamdulillah jarang ya Pak ya. Berarti ya bisa dibilang ini mungkin dari tingkat keberhasilan nih, kalau bisa di persentase berapa Pak kira-kira yang di lahan sekarang? Berapa Mungkin ya? dari hasil panen yang dirasakan Pak? Untuk presentasi saya belum pernah sih ngitung-ngitung gitu ya. Tapi kalau hasilnya ada peningkatan nggak Pak dari petikan pertama sampai ke Iya, ada. Ada ya? Itu selalu terus meningkat terus. Alhamdulillah sampai meningkat ya. Berlipat terus. Ini tapi untuk ke 78 kayaknya belum ada peningkatan. Oke. Masih sama. Ini Dan yang sekarang belum yang ditimbang. sekarang ini belum diketahui, belum diketahui ya. Yang mudah-mudahan bisa meningkat lagi ya Pak ya. Amin. Amin. Ya itulah Sobat Benih semua, suka duka yang dirasakan oleh Pak Sarmo sendiri yang memang menanami ya lahan pesisir ini dengan tanaman sulur, terutama ini paria, dan memang beberapa kali ya Pak ya mencoba beberapa varietas dan sekarang kembali lagi ya dengan varietas Azura 38 dan mencoba juga Kapten 40 ya. Dan ternyata mungkin dari figurnya memiliki keunikan ya, lebih hijau. Hijaunya awet itu. Awet ya, figur tanamannya bagus, daunnya masih bisa bertahan dan buahnya juga ternyata diminati karena memang tadi hijaunya berbeda dengan Azura 38. Oke, itu saja mungkin Sobat Benih semua untuk konten kali ini berkaitan dengan budidaya yang dilakukan oleh Pak Sarmo, terutama dengan varietas Azura 38 dan Kapten 40. Semoga konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Ada pesan-pesan Pak sebelumnya? Sebelum menutup? Monggo barangkali ada yang samakan. Ya, untuk para petani ya semangat aja. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat, jangan menyerah. Oke. Ini kata-kata dari Pak Sarmo ya. Ini bisa dibilang mungkin Pak Sarmo masih
masuk petani milenial begitu ya. Itulah. Belum terlalu tua ya Sobat Businessman. Ya semoga menginspirasi ya konten ini, dan saya juga mohon maaf ya apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan selama proses wawancara dan konten-konten yang sekarang dilakukan. Semoga bisa menginspirasi Sobat Bini semua. Sekian mungkin ya dari saya dan juga Pak Sarmo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.